Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak sudah hadir semua di sini. Hari ini sangat spesial sekali, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tuh lihat, kita ada di outdoornya, di ruang masuknya Bapeda Kabupaten Tangerang. Kita tidak di studio 1. Saya sudah janjikan kepada teman-teman, kita ada di studio 1 Bapeda Kabupaten, tapi kita set up di sini. Kenapa set up di sini? Karena memang sangat spesial sekali. Saking spesialnya, saya duduk lagi. Jadi gini, tanggal 20 yang lalu, Kabupaten Tangerang menyelenggarakan forum RKPD Musrembang 2025. Untuk masuk ke arah sana, sebelumnya ada Musrembang Kecamatan, Pak ya? Betul. Jadi Musrembang Kecamatan itu sudah digelar 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu. Teman-teman juga dari media center Bapeda juga meliput ke 29 kecamatan dan lain. Luar biasa. Di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang sangat apresiat terhadap acara Musrembang ini. Sangat apresiasi sekali. Luar biasa, dari desainnya, dari ide-ide kreatifnya, dari cara mereka membuat pemikiran-pemikiran yang ingin membangun masyarakatnya, sangat luar biasa. Dan ternyata saya nggak paham tuh, ternyata diperlombakan. Nah, mungkin kompetisi ya. Jadi kompetisi itu mungkin ada yang juara, ada yang menang, ada yang kalah. Itu tidak ada masalah. Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah dalam rangka membangun Kabupaten Tangerang itu sendiri. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada The Best Planner Bapeda Kabupaten Tangerang, ada beberapa nominasi dan juara yang sekarang hadir hari ini adalah juara-juara di Musrembang Kecamatan Kabupaten Tangerang di forum RKPD 2025 di tanggal 20 kemarin. Saya akan coba memperkenalkan satu orang dulu ya, yaitu mulai dari yang juara nominasi, juara ketiga ya, dengan Bapak siapa? Izin? Hah? Wakirin. Pak Wakirin dari kecamatan? Kelapa Dua. Stop di situ Pak. Saya juga mau ke yang kedua. Siapa nih Pak? Ya, Bapak Kurnia dari Kecamatan Gunung Kaler. Wah, tepuk tangan dong semuanya. Pak Wakirin belum tepuk tangan loh semua. Tepuk tangan lagi loh Pak Wakirin. Keren. Ya. Terus yang pertama ada Pak Gali ya. Betul. Dari kecamatan, saya lupa Pak itu. Saya dari Kecamatan Sindang Jaya. Oke. Dari kecamatan saya ada Kelapa Dua, Gunung Kalet, Sindang Jaya. Dan juga ada nominasi Pak ya. Ada 3 nominasi selanjutnya Pak ya. Tapi beliau tidak hadir di hari ini ya. Jadi izin kita mulai dari Pak siapa izin? Pak Watirin. Silakan Pak Watirin dari Kecamatan Kelapa Dua ya Pak ya. Pak Watirin, apa sih yang dibawa Kecamatan Kelapa Dua itu? Konsep-konsep apa? Pemikiran-pemikiran apa sehingga bisa menjadi, saya bilang juara atau apalah itu ya, atau the best lah atau apalah, atau yang mungkin sekarang yang terbaik ya gitu ya. Apa yang dibawa pemikiran di sana Pak untuk aspirasi di masyarakat itu dibawa? Oh iya. Terima kasih program-programnya ya Pak ya? Ya, terima kasih terkait dengan podcast ini siang ini. Perkenalkan, nama saya Wakirin, yaitu jabatan terbarunya yaitu PLH Sekcam Kecamatan Kelapa Dua. Okay. Terkait dengan program-program Kecamatan Kelapa Dua, terutama sekali saat ini yang disoroti mengenai stunting juga Pak. Hal itu sangat penting sekali karena kita juga harus bisa memperhatikan kepada masyarakat yang membutuhkan terkait dengan bantuan-bantuan terutama sekali yaitu PMT, pemberian tambahan makanan ya Pak ya. Jadi kita sendiri juga respon kepada masyarakat terkait dengan program seperti mengenai program di kecamatan, katakanlah dengan program fisik maupun selain daripada konstruksi Pak, kita juga sudah melakukan mapping terkait dengan SPAL maupun kegiatan-kegiatan
pembangunan-pembangunan di daerah itu Pak. Mudah-mudahan nanti kita juga berharap kepada rekan-rekan juga untuk mendorong Kecamatan Kelapa II akan lebih maju lagi Pak terkait dengan program tersebut Pak. Gitu ya, Ya, berarti kan. Nggak ada tepuk tangan, Pak? Ayo tepuk tangan, Pak. Masih ada lagi ya, Pak? Masih ada lagi ya? Singkat sekali, Pak. Masih ada lagi ya? Terutama sekali Pak, ini juga menyoroti mengenai RPH ya, katakanlah seperti rumah tidak layak huni dan sebagainya Pak, kita menjadikan dorongan untuk mendorong kepada masyarakat terutama yang terkena stunting itu Pak, akan mereka akan lebih sejahtera lagi Pak dengan adanya rumah tersebut, rumah tidak layak huni itu Pak, dengan program. Wah, itu keren banget tuh, Pak ya. Itu memang perlu, stunting dan rumah tidak layak huni itu memang mungkin jadi problem di Indonesia, mungkin di dunia juga ya Pak ya. Siap. Dari Pak Kurnia nih. Izin. Gimana Pak Kurnia? Iya. Mohon maaf kalau lagi pada lemas begini, kita puasa ya. Krusial Ya. Gimana? Apa program-programnya yang ditawarkan untuk apa namanya di Musrembang 2025 ini, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini satu kebanggaan ya, intinya Kecamatan Gunung Kaler bisa hadir di tengah-tengah ini bersama rekan-rekan nominator ataupun yang juara dari Kabupaten Tangerang, ada Sindan. Mewakili lah, kita mewakili semuanya Pak ya. Karena Gunung Kaler ini sebenarnya dari geografisnya lokasinya itu paling pojok juga ya kalau dilihat dari Tiga Rasa. Tapi mukanya bisa mepet ke Kabupaten Serang, jadi bisa paling depan kalau di sebelah utara di sana itu berbatasan dengan Kecamatan Tanara sebelah barat laut lah kalau sebelah sini, sebelah utara agak ke utara. Nah, posisi Kecamatan Gunung Kaler itu secara geografisnya cukup lumayan jauh juga dari Tiga Rasa. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin semenjak pemekaran dari Kecamatan Kresek. Oh iya betul. Betul. Pemekaran betul. Kecamatan Kresek gitu. Jadi ada 9 desa di Kecamatan Gunung Kaler. Alhamdulillah baru tahun 2024 ini melaksanakan kegiatan Musrembang dapat apresiasi. Selama berapa lama Pak? Selama dari 2007. Dari 2007 dimulai pemecahannya itu dari 2007. Belum pernah dapat nominasi atau juara? Dapat nominasi atau juara, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Ini merupakan satu Di ujung Pak ya. Tapi ternyata objektif ya. Iya, alhamdulillah Bapeda sekarang sangat luar biasa sekali. Iya. Terima kasih Bapak. Oh saya sih. Bapeda ya Pak. Siap. Untuk kemajuan, jadi supaya percepatannya ini jadi rata pembangunannya, pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang, tidak melulu yang di wilayah tengah, kemudian juga kami khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Kaler juga mencoba berlomba dari bidang inovasinya, baik inovasi pengembangan seperti yang tadi ada RTH, kalau di Gunung Kaler ruang terbuka hijau, ya. Kadang-kadang saya suka joknya begini Bang, jadi di Gunung Kaler itu hampir setiap beberapa kali sehari itu ada kita menerapkan ganjil genap untuk motor kendaraan. Itu saking sepinya. Saya pikir sangat crowded gitu Pak. Wow, investor banyak sekali di sana berarti. Ada gitu kita dari gunung kok terlambat rapat, buka tutup jalur. Ganjil genap. Mantap. Saking juga kita masih kearifan lokal di sana masih sangat luar biasa, kemudian juga mungkin masih banyak sekali yang bisa kita lakukan di wilayah perbatasan tersebut, di wilayah Kecamatan Gunung Kaler yang berbatasan dengan tadi Tanara, Kabupaten Serang, seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa mengeksplor, mengeluarkan segala bentuk potensi baik itu wisata ataupun dari pertaniannya, karena melihat dari kultur 3/4-nya wilayahnya merupakan wilayah pertanian. 1/4-nya itu di permukiman penduduk. Jadi potensi yang ada itu harus bisa kita optimalkan. Yang pertama itu adalah pengembangan desa yang berdasarkan desa idaman, ya artinya kita menata desa sedemikian rupa, sudah ada sawahnya tapi jalannya ini infrastrukturnya masih sudah bagus tapi masih kurang begitu ini ya, maksudnya penataannya saja. Jadi image village-nya, desanya itu kita punya desa yang bersih, asri, dan juga mungkin jadi
barometer juga, jadi tolak ukur juga ini loh desa, standarisasi desa di kota gitu. Kabupaten Tangerang itu merupakan salah satu kabupaten atau kota penyangga ya, kota satelit dengan ibu kota Jakarta tidak terlalu jauh, tapi di sini ada desa yang sifatnya yang betul-betul suasananya seperti itu, juga dengan keasriannya, dengan lingkungannya yang ramah. Itu bisa kita wujudkan nanti insya Allah di Kecamatan Gunung Kaler. Amin, Itu amin, yang amin. pertama. Wah, keren Ya, itu keren. kaitan konsepnya. Kemudian juga dengan ruang terbuka hijau tadi RTH sama dengan beberapa kecamatan yang lain. Mungkin kita juga perlu adanya ruang publik untuk mengenalkan ataupun tempat alun-alunnya masyarakat lah. Pusat kotanya Kecamatan Gunung Kaler ini gimana? Menghidangkan dong. Iya tuh, artistik, aduh gimana nih kru nih? Ngapa? Aman itu Pak. Yang nonton banyak nih. Udah direm. Nanti bisa dikat aja kalau kecamatan menghidangkan. Gak apa-apa berarti juara. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, kaitan ruang terbuka hijau itu memang sangat dibutuhkan di beberapa kecamatan, wabil khusus di Kecamatan Gunung Kaler juga, terkait dengan untuk tempat berkumpulnya masyarakat dan sebagai identitas. Sebetulnya identitas yang mana, di mana sih pusat pemerintahannya? Adanya alun-alun, adanya Masjid Agung, adanya kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan ataupun polsek ataupun koramil seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya kita bertahap step by step, ya memang ini jangka panjang, tapi ruang terbuka hijau kami juga mendapat arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah dapat support juga. Insya Allah konsepnya semua diarahkan dari Bapeda, dari teman-teman Bapeda, dari senior juga, yang mana di sana sudah dibuat satu skema supaya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat Kecamatan Gunung Kaler. Amin Pak. Kemudian berikutnya masih ada satu lagi terkait dengan konsep perekonomiannya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi di Kecamatan Gunung Kaler, di salah satu desa, di Desa Rajadede tepatnya, itu ada paguyuban usaha untuk pengrajin bordir itu ataupun konveksi. Konveksi. Nah, di sana kita akan buat semacam tematik, kampung tematik yang masyarakatnya semua berprofesi sebagai penjahit ya, konveksi itulah, bergerak di bidang konveksi tersebut gitu. Dan kemarin juga sudah disurvei dari bidang ekonomi Bapeda, sudah datang ke lokasi, sudah sangat luar biasa. Jadi kami di sini mohon arahan juga ke pemerintah daerah melalui Bapeda, Dinas Koperasi, Dinas Indak juga untuk bisa mengarahkan bagaimana selain proses produksi tapi dari secara marketing ataupun penjualannya yang memang saat ini dari offline ataupun online itu sudah mulai berlomba. Betul. Posisi kami di sana di sebelah ujung Kabupaten Tangerang, tapi insya Allah masyarakatnya berdaya saing dan itu sudah memiliki keinginan untuk ke arah sana gitu. Kami mohon arahan untuk bisa masuk, bagaimana sih caranya mempopulerkan produk-produk yang ada di Kecamatan Gunung Kaler itu sendiri gitu ya, melalui online tadi ataupun bagaimana untuk memperluas jaringan. Seperti di sini ada GTG, Gerai Tangerang Gemilang, ataupun melalui Dinas Koperasi, dan untuk secara legalnya, secara hukumnya itu juga diarahkan juga kita nanti oleh Indak dan dari Koperasi Kabupaten Tangerang. Demikian Pak. Saya sih ya terima kasih banyak Pak, keren banget. Tapi ada sedikit catatan saya, kalau semua itu konsep betul-betul dari hati, pasti jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan konsep itu menjadi sesuatu yang niat tekad tulus untuk memajukan Kabupaten Tangerang itu sendiri Pak ya. Karena konsepnya udah sangat bagus banget, tinggal konsistennya aja kita jaga. Lanjut ke Pak Galih Prakosa Pak ya? Betul Pak. Prakosa ya Pak ya. Beliau ini emang sedikit out of the box ya. Sama seperti yang lain Pak. Cuma bedanya beliau nggak ada bedanya sih Pak sama camat-camat ya. Cuma bedanya beliau, saya sedikit ternyuh tentang kearifan lokal, tentang itu Pak, izin tentang apa namanya topi bambu itu ya. Tapi nanti kita bahasnya. Teman-teman di planner di sesi segmen berikut. Silakan Pak, apa sih program-program yang ditonjolkan kemarin untuk menjadi
juara 1 Forum RKPD 2025 ini kecamatan. Oke, makasih Pak Donson. Saya sedikit bercerita berkaitan dengan Pak, saya Donson, Kecamatan Pak. Sinangjaya. Iya, Panggil Donson, Pak. Panggil saya Donson. Jadi begini, kebetulan kami Pak, pada saat awal mula ada sosialisasi terkait dengan pelaksanaan musrembang di tingkat kecamatan yang akan dilombakan di Kabupaten Tangerang, kami mempelajari di mana ada beberapa tahapan yang dinilai Pak. Yang pertama mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai kualitas hasil, sampai pasca musrembang, dan endingnya itu ada ekspos dan wawancara. Dan itu dari mulai tahapan persiapan sampai di endingnya kami melaksanakan ekspos dan wawancara, tentunya itu butuh konsistensi Pak. Konsistensi bagaimana caranya, usulan-usulan yang kami buat ini konsisten terhadap tema RKPD yang ditetapkan oleh daerah, yang memang tentunya perlu peran serta komitmen seluruh pemangku kebijakan Pak. Nah kebetulan berkaitan dengan Kecamatan Sinangjaya itu sendiri, kami merupakan suatu wilayah kecamatan pengembangan yang berada di dekat juga dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajek Pak. Di kami rata-rata kulturnya merupakan wilayah pengembangan perumahan, yang memang tentunya ini butuh support juga dari pemerintah daerah, bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya pengembangan suatu wilayah. Di kami permasalahan utama yang memang sedang mencuat yaitu berkaitan dengan masalah persampahan. Masalah persampahan di kami, karena memang mayoritas masyarakat kami banyak bergerak di bidang usaha berkaitan dengan limbah, yang memang setelah secara ekonomisnya mereka ambil, nah residunya ini yang menjadi permasalahan. Iya betul. Dengan adanya kelemahan betul sekali. Kami punya kelemahan Pak, diantaranya kami hanya punya armada armada truk satu dengan jangkauan wilayah 7 wilayah desa. Wow. Yang memang tentunya ini menjadi suatu kelemahan yang memang perlu supporting nih dari pemerintah daerah. Bagaimana caranya adanya penguatan kewenangan terhadap mengatasi permasalahan persampahan yang ada di wilayah. Dan tentunya permasalahan persampahan ini bukan cuma di wilayah kami, hampir semua wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang pertama yang memang perlu peran serta. Kami mengangkat di musrembang kemarin bagaimana caranya muncullah inisiatif-inisiatif dari masyarakat komunitas untuk bisa sama-sama mengatasi permasalahan sampah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan yang tadi Pak Donson sampaikan, bahwa di kami ada potensi Pak. Kami punya gagasan bagaimana mengembangkan UMKM, yaitu potensinya diantaranya topi bambu. Yang memang kalau kita sadari bersama, ya kita butuh peran serta kehadiran pemerintah daerah terhadap UMKM itu sendiri Pak. Karena kita ketahui bersama logo pemerintah daerah diantaranya ada logo topi bambu. Dan itu sudah dibuktikan kemarin pada saat launching, pada saat musrembang RKPD dibarengi dengan launching penggunaan peci bambu bagi seluruh ASN oleh Pak Bupati. Ini tentunya kami mengapresiasi dengan gagasan dari pemerintah daerah, gimana caranya seluruh ASN ini bisa peduli terhadap produk lokal Pak. Dan itu di kami ada potensinya, bahkan di sekian wilayah kecamatan pun ada. Di Sinangjaya ada, di Cikupa ada, di Jambe ada, sekian wilayah yang memang perlu peran serta pemerintah daerah bisa hadir Pak. Bisa hadir memberikan supporting dalam bentuk apapun. Apakah itu sifatnya kebijakan, apakah itu sifatnya dukungan permodalan, pelatihan, ataupun yang lainnya. Jadi bagaimana caranya potensi itu bisa berkembang Pak. Itu terkait hal kedua yang memang kami angkat di musrembang. Hal ketiga Pak, di kami ada potensi juga yang memang bisa menjadi destinasi wisata baru Pak. Di kami punya potensi situ pondok. Akan tetapi situ pondok tersebut menjadi kewenangan dari provinsi. PBWS C3 Pak, menjadi kewenangan dari provinsi, dan ini butuh peran serta juga dari tim Bapeda nih. Kami mohon juga nanti ada supporting dari pemerintah daerah, bagaimana caranya ada pelimpahan kewenangan untuk kami bisa mengelola suatu destinasi baru Pak. Itu kalau dikembangkan bisa seperti situ Cipondok yang ada. Selama ini gimana? Selama ini memang kami tidak bisa masuk terhadap situ tersebut karena memang terkendala dari kewenangan itu sendiri. Kami aturan itu, karena memang kewenangan provinsi. Kalau memang dimungkinkan itu diberikan kewenangan kami untuk bisa izin pemanfaatan, itu luar biasa. Dari pemerintah desa pun siap untuk mengelola, kami siap supporting di kecamatan dan kabupaten ini bisa nanti kita buat role modelnya seperti apa konsepnya untuk bisa menjadi destinasi baru Pak untuk wisata di pertengahan di wilayah Kecamatan Sinangjaya. Berjuang Pak untuk itu Pak? Siap, pasti. Seluruh kecamatan Pak? Siap, pasti. Waduh. Jadi begitu kaitan Sinangjaya Pak. Siap. Saya tertarik sedikit. Ada catatan-catatan
terkait sampah. Ya. Mungkin di setiap kecamatan juga Sama. problemnya sama ya Pak ya. Betul. Memang kita semua sama-sama tahu bahwa sekarang tersisa tinggal 5 hektar lagi Pak. Betul. TPA. Kalau memang di TPA Jatiwaringin. Jatiwaringin ya. Kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. 5 hektar lagi ini kalau sampah terus dibuang dan dibuang dan dibuang itu kan menjadi masalah juga. Betul. Ya, tadi residunya seperti apa ya Pak ya? Apa ada dari kita ya pemerintah daerah untuk bisa mencari solusi yang terbaik dan cepat untuk mengatasi itu sangat luar biasa dan sangat riskan sekali gitu. Di setiap kecamatan ada 29 kecamatan buang ke sana semua, repot banget tuh Pak. Betul. Nah, apa kiat-kiat dari Pak Wakirin dari Kecamatan Kelapa II terkait tentang hal ini Pak? Ada saran nggak Pak? Pertama sekali mengenai sampah ya Pak, itu perlunya ada bank sampah ya Pak. Mungkin seperti penguburan plastik akan didaur ulang untuk mengurangi daripada sampah tidak menumpuk yang ada di Jatiwaringin, sehingga masyarakat juga ikut berkecimpung dalam hal itu Pak untuk penanganan sampah seperti halnya itu Pak. Betul. Saya Selain itu tambahin Pak, boleh ya? Ya? Saya tambahin boleh? Tunggu Pak, Pak Kurnia dulu nih, Pak Kurnia. Ya. Pak Kurnia, sabar. Semua kebagian. Asal jangan baterainya mati aja Pak. Semua kebagian. Lumayan. Ya sama seperti Pak Wakil yang mungkin 3R tadi ya, reuse, recycle. Ya, itu juga pasti digunakan lagi. Tapi mungkin yang lebih efektifnya apabila tadi menyambungkan apa yang Pak Camat Sindang Jaya sampaikan, karena lokusnya domainnya ada di wilayah kecamatan, didukung lagi dengan pendukungan dari pelimpahan perbuk tersebut. Armadanya ditambah di kecamatan, juga operasionalnya dan lain sebagainya, untuk kita bisa optimal melayani atau menangani masalah persampahan terkait dengan pengolahannya. Bila mana dibutuhkan, mungkin di tiap-tiap wilayah terkait lagi adanya bank sampah, manajemen persampahannya, supaya tidak semua serta-merta menuju Jatiwaringin semuanya. Karena memang tadi keterbatasan wilayah dan juga mungkin lama-kelamaan pasti ya overload juga gitu. Overload kan. pasti. Akhirnya kan ada dampak lagi. Dan ini harus segera ya Pak ya. Ya, Betul. Harus secepatnya. Sangat urgensi. Terkait persampahan. Tolong Pak PJ dan Pak Sekda, mohon maaf. Ini harus disampaikan Pak. Izin, terima kasih. Terus ada lagi Pak tambah Pak? Cukup mungkin salah satunya nanti yang finishingnya dari Sindang Jaya banyak. Ya. Gimana Jadi Pak? kalau menurut saya masukan nih Pak ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Wakirin dari Kelapa II, Pak Kurnia dari Gunung Kaler. Kuncinya yang menurut saya Pak, edukasi di masyarakat Pak. Harapan kami tentunya masyarakat ini punya kepedulian Pak. Kepedulian bagaimana caranya ada pemilahan dari rumah tangga. Dengan ada bank sampah luar biasa bagus Pak. Betul. Tapi akan lebih bagus lagi kalau pemilahan itu ada di rumah tangga. Pemilahan sampahnya Pak. Sumber dayanya nih. Kita kembali lagi ke sumber daya. Sampah keluar dari rumah tangga. Semua stakeholder berkait ya. Sampah keluar dari rumah tangga itu sudah jelas Pak. Mana yang nilai ekonomis, mana yang residu. Jadi yang residu itu tidak akan menekan angka residu yang ada di TPA Pak tentunya. Jadi kalau emang edukasi di masyarakat itu bisa berjalan, sarana prasarananya diperkuat, bank sampahnya diperbanyak di komunitas-komunitas masyarakat, itu tentunya bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Tangerang, Pak. Ya. Armada juga pengaruh Pak ya? Pengaruh. Di Gunung Kaler sendiri armadanya berapa Pak? Gunung Kaler ya lebih tadi itu, kalau kami dari jumlah penduduknya dengan luas wilayah tidak terlalu ini, seperempatnya hanya pemukimannya hanya seperempat dari luas wilayah, banyaknya pertanian. Kami hanya satu armada dengan operasional setiap hari muter itu ya masih tercover. Masih tercover? Masih tercover kalau untuk wilayah Kecamatan Gunung Kaler dengan jumlah penduduk 50 ribu sekian. Masih tercover 50 ribu? Tercover kalau untuk di Kecamatan Gunung Kaler ya, tapi mungkin untuk di Jangan-jangan ada bank sampah yang lain Pak? Taruh tempat sampah di tempat lain gitu. 50 ribu satu, saya pikir nggak. Tempat sampah liar ya. Iya. Nah, penting itu. Itu juga sudah menjadi apa ya, PR. Yang dibakar-bakar itu Pak, takutnya. Dibakar dan dibuang sembarangan. Ya. Kita nggak bisa, bahkan sudah kasih spanduk, udah kasih sayembara, yang nangkep, yang buang sampah dapat apa gitu kan? Iya betul. Dapat reward 200 ribu.
Ya kok kali kok udah kamu pulang lah. Iya, iya. Bebas Pak di sini kita ngobrol. Ada downshot Pak. Iya, betul. Di wilayah itu seperti itu. Bahkan sampai kita bikin gundukan jadi seolah-olah kayak makan. Iya, betul. Iya. Banyak ya triknya. Iya, siap. Memang trik-trik itu perlu ada. Ya kalau untuk wilayah Kecamatan Gunung Kaler ya tadi itu Pak. Bang Ronson ya, jangan Pak. Iya, downshot Pak. Iya. Ya. Kalau untuk armada mungkin untuk Kecamatan Gunung Kaler perlu ditambah lah. Kalau untuk cukup saat ini ya cukup, tapi mengantisipasi dari ke depannya seperti ada penambahan jumlah penduduk, pengembangan wilayah dan lain sebagainya, tentu sudah harus dipersiapkan. Pengelolaan sampah, manajemen persampahan, manajemen yang lainnya seperti jalan ataupun jalan-jalan ruas utama semuanya juga harus diperluas lagi. Betul. Supaya kita prepare dari sekarang dari jauh-jauh hari. Untuk Kelapa 2 sendiri Pak, izin. Untuk Kelapa 2 terkait dengan Armadanya cukup Pak, ada 2 unit. Jadi dengan luas jiwa penduduk? Dengan jiwa penduduk? Wilayah kurang lebihnya sekitar 2 kilo ya Pak. Meter persegi kurang lebihnya, termasuk kalau untuk penduduk jumlahnya sekitar 300.000 ya Bu Pak. Jadi cukup 2 ya? Iya, sehingga Kecamatan Kelapa 2 itu termasuk mengenai sampah sangat luar biasa Pak, karena jumlah penduduk, jadi di situ penumpukan sampah luar biasa sehingga petugas untuk melakukan pembuangan di Jatiwaringin. Mungkin cuma 2. Ya. Saya pikir kurang Pak. Terkait dengan 2 armada tersebut dibantu dengan dinas PT. LH Pak. Oh iya, ya betul. Karena itu Pak mungkin saran terkait sampah tadi Pak. Ya. Mungkin Boleh sampaikan saran Pak, nggak apa-apa biar adanya pemangku kepentingan yang di atas di desa memahami. Mungkin terutama mesin untuk mengolah sampah yang dimana daur ulang itu bisa sebagian untuk pupuk dan sebagiannya itu tadi Pak untuk mengolah dari biji plastik tersebut Pak, kita mungkin bisa diolah, bisa sampaikan ke pabrik, mungkin bisa katakanlah di situ juga bisa mengurangi sampah Pak. Terutama sekali yaitu kepedulian masyarakat ya Pak. Masyarakat di lingkungan Kabupaten Tangerang ini juga peduli membuangnya dan sebagainya. Kita bisa katakanlah mengurangi sampah tidak menumpuk di mana-mana seperti itu Pak. Makasih banyak Pak, keren Pak. Saya anggap mungkin kalau Kelapa 2 penataan lingkungan perkotaan ya Pak ya, lebih arah ke sana ya. Justru yang lebih seru ini di Sendang Jaya, Gunung Kaler ya tadi Pak Kurnia bilang luar biasa itu. Jadi penataan lingkungan pedesaan kan lebih seru. Kita tuh bisa lebih baik lagi seperti penataan lingkungan perkotaan seperti di Kelapa 2 itu sendiri. Kembali ke Pak Ya. Gali, gimana Pak Sendang Jaya? Kalau di kami Sendang Jaya selain tadi kita sedang konsen berkaitan dengan masalah persampahan, terus juga mengangkat kearifan lokal berupa topi bambu, kami juga sedang mungkin seluruh camat sedang melaksanakan program Gebrak Tegas Pak. Gebrak Tegas yaitu gerakan bersama masyarakat atasi kemiskinan ekstrim dan stunting Pak. Ya. Seluruh camat diminta bagaimana caranya menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting Pak. Itu dibutuhkan kolaborasi antar semua stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Mulai dari desanya berperan misalkan untuk BLT desanya, untuk bedah rumahnya, itu bisa supporting terhadap data kemiskinan ekstrim dan stunting yang memang disepakati. Termasuk kecamatan bisa masuk ke program di situ. Program bedah rumah dari kabupaten melalui dinas Perkim juga bisa masuk ke situ. Program pembangunan ODF juga bisa masuk ke situ. Jadi semua gerakannya secara masif bisa menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting itu Pak. Ini yang memang sedang digalakkan oleh seluruh camat Pak. Begitu. Seluruh camat Pak ya? Betul. Begitu pun Pak ya? Betul. Sama Pak ya? Oke. Lanjut lagi. Tadi sudah ada saya ingin sedikit membahas masalah stunting Pak. Ya. Isu stunting ini kan udah menjadi isu nasional ya Pak, bahkan internasional. Trik dan cara saya ingin memintai pendapat Bapak atau pemikiran Bapak tentang bisa nggak sih stunting itu selesai dan berapa lama stunting itu bisa selesai gitu kan? Mulai dari Pak Kurnia. Baik, terima kasih. Kaget saya ini. Masih jadi yang pertama ini. Biar nggak ngantuk Pak, karena udah sore ya. Stunting ya. Iya. Ya memang stunting itu sama ya, jadi satu PR juga tadi kendala. Kalau diilustrasikan biar mudah, kapan sih DBD bisa selesai? Sama aja kayak gitu. Kapan sih DBD bisa selesai? Demam berdarah maksudnya. Nah, kaitannya apa? Sama saja seperti stunting. Demam berdarah itu berasal dari nyamuk.
tapi bukan nyamuk dewasanya yang kita incar. Kadang juga kan ke pemberantasan sarang nyamuknya. Jadi stunting itu kondisi lambat tumbuh kembang yang memang sudah kondisinya udah krusial. Kalau stuntingnya kemiskinan ekstrim bisa saja penyebabnya dari situ salah satunya. Nah, kami ini di pemerintah daerah yang stuntingnya beres, tapi yang jentik-jentik nyamuknya tadi nggak selesai juga kan itu jadi PR juga ya. Supaya gimana bisa menyeluruh, bisa total gitu. Jadi tadi kembali kita di kolaborasi antar sektor itu ya. Antar sektor dan ini namanya KRS, keluarga resiko stunting. Kita ilustrasikannya itulah sarang jentik nyamuk. Oke, cakep sekali. Harus kita ikut sama-sama memonitoring terus ya. Monitoring terus. Yang mana kalau ini stunting nanti misalkan di Gunung Kaler ada 119 yang stuntingnya, memang ada jumlahnya 119, tapi itu perlu penanganan khusus. Entah itu diberikan makanan tambahan, tapi juga kan bukan makanan tambahan seperti yang perlakuannya beda lah dengan yang resiko stunting. Karena kalau sudah stunting itu kalau dikasih susu aja terus kan bukannya malah gemuk, malah apa ya? Kembung ya. Kembung ya. Setuju. Nggak bisa sehari jadi. Kalau jadi stunting itu kan butuh waktu prosesnya. Akhirnya kami juga mungkin dari pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan khusus yang untuk yang stunting. Tapi kalau di kecamatan mungkin gimana sih ibaratnya resiko stunting? Gimana sih tadi yang jentik-jentik nyamuknya itu supaya nggak jadi lagi stuntingnya? Ya itu. Ya itu yang harus kita kejar. Itu yang paling berat justru paling berat di bawah justru Pak. Mulai dari awal di sana. Monitoringnya juga perlu berkesinambungan. Terus dan kontinuitas ya kita sandingkan dengan beberapa program unggulan yang tadi seperti Pak Camat Sindang Jaya sampaikan, Pak Sekjam juga sampaikan, ada bedah rumah, ada ODF, open defecation ya, jambanisasi, juga dengan ketersediaan sanitasi ataupun air minum bersih. Ya insya Allah kalau 3 unsur itu baru dari 3 unsur, tapi resiko stunting masih banyak juga dari indikator-indikator atau variabel lainnya ya Pak Camat ya. Ada yang mungkin dari KB-nya udah push, pasangan usia subur sekian lagi Pak, itu udah domainnya udah sangat luar biasa. Jadi posisi resiko stunting memang tidak bisa dihilangkan secara sepenuhnya. Contoh kalau misalkan ini kami juga mau arahan dari push pasangan usia subur yang resiko stunting anaknya ini lebih dari 3. Ketika dalam satu keluarga sudah punya anak lebih dari 2, misalkan ada 3 anak, nah itu termasuk resiko stunting. Bang Donson punya keluarga, punya anak misalkan 3 nih, udah resiko stunting juga. Enggak, anak saya 18 Pak. 18 udah resiko stunting semua. Ya seperti itu. Siap, makasih. Jadi kalau anak itu sudah keluar kan udah 3, nggak bisa ditarik lagi ke perut. Nggak bisa. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya kalau saya sih tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak. Keren Pak Kurnia. Tentunya butuh peran serta seluruh stakeholder. Contoh kecil misalkan dari sisi KUA Pak, kantor urusan agama yang menangani pernikahan. Kan ada untuk calon pengantin itu pasti ada edukasi yang diberikan oleh KUA. Gimana caranya mereka menginjak sebelum perkawinan ini harus memeriksakan kesehatan di puskesmas segala macam, kondisinya harus sehat pada saat memasuki pernikahan, bahkan sampai ke kondisi hamil pun diwajibkan untuk pemeriksaan kesehatan, apakah itu di posyandu, di puskesmas ataupun di rumah sakit segala macam. Jadi bukan cuma bicara di hilirnya saja, tapi setuju. ditangani Pak. Itu yang memang perlu komitmen bersama seluruh stakeholder yang ada. Mulai dari di ranah kami, tentunya kami mengadakan sinkronisasi perencanaan dengan desa. Gimana caranya desa bisa mengintervensi terhadap program-program terhadap kemiskinan ekstrim dan stunting itu sendiri melalui anggaran desa yang ada di masing-masing desa. Begitu. Siap. Untuk Kecamatan Kelapa II Pak. Terima kasih Pak. Terkait stunting Pak di Kecamatan Kelapa II ya termasuk masih tinggi Pak. Oleh karena itu apa yang telah disampaikan oleh Pak Camat tadi mengenai tahapan pertama seperti Catin, katakanlah melakukan pernikahan di KUA dan sebagainya Pak, itu juga
kita penanganan tersebut Pak, kita kalau bicara stunting tidak hanya cukup orang yang tidak mampu saja Pak, orang yang mampu juga kalau pola asuhnya itu tidak mereka perhatikan Pak, seperti halnya dengan pembantu rumah tangga Pak, mereka hanya memberikan susu dan sebagainya Pak, mungkin snack dan sebagainya. Kalau tidak ada asupan yang bergizi dan sebagainya kan mereka akan katakanlah juga bisa kena stunting Pak, bukan hanya orang yang katakanlah yang miskin saja. Nah itu maksudnya Pak, bisa kena Pak, karena itu juga ada Pak. Ini levelnya penataan lingkungan perkotaan Pak, betul, bicaranya. Oke. Iya, iya. Mereka mengaku katakanlah orang tersebut di pembantu maupun orang tuanya itu mengatakan tidak stunting, tapi di dalam pemeriksaan mereka kena stunting Pak. Nah, dengan pengakuan stunting itu kalau bagi orang kaya kan mereka nggak merasa terima itu, nggak pernah terima. Nah sehingga petugas itu yang mengatakan itu menjadikan sasaran stunting Pak. Ada Pak penetapan? Ada Pak? Ada. Berapa kalau memang? Satu Pak. Satu yang seperti halnya itu, yang contohnya seperti orang kaya mereka terkena stunting itu, seperti itu. Kalau yang lainnya mah cukup Cukup ya. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Kembali lagi ke, saya mau sedikit bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian tentang kolaborasi antar sektor itu menurut pendapat Bapak seperti apa di tema Musrembang RKPD kemarin itu Pak? Apakah memang kolaborasi antar sektor ini sangat efektif atau memang seharusnya seperti itu? Kalau dari sisi kami Pak ya, dari Kecamatan Sindang Jaya, kolaborasi antar sektor itu menjadi keharusan Pak. Keharusan? Menjadi keharusan. Bagaimana caranya? Lanjut Pak, lanjut. Iya, kenapa kami bilang menjadi keharusan Pak? Karena setiap permasalahan yang ada, apakah itu bicara kemiskinan ekstrim, stunting, permasalahan sampah, itu butuh peran serta semua stakeholder Pak yang ada Pak. Betul. Nah, semua stakeholder pasti punya peran masing-masing Pak. Jadi yang kita bicarakan semua itu kolaborasi Kuncinya antar sektor. kolaborasi antar sektor. Betul. Dari Bapak gimana Pak? Sama Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sama terkait dengan kolaborasi ini antar sektor terutama dengan OPD Pak. Mereka sudah mempunyai peran masing-masing Pak. Seperti halnya terkait dengan stunting ini juga ada perannya jadi DPPKB Pak, sama Bapeda dalam hal ini maka Ini Pak, Bapeda Pak. ya. Alhamdulillah, jadi di tim kami Pak di kecamatan juga ikut daripada saran daripada OPD tersebut Pak untuk menangani stunting agar bisa penurunan stunting itu akan lebih mengecil lagi Pak. Programnya di 2025 arahnya bisa menjadi 14% Pak. Dan seperti itu Pak di Kabupaten Agam. Siap, siap, siap Bapak. Gimana Pak Kurnia? Kalau saya beda ya sama yang lain ya, pengen beda aja saya Mas. Iya, kelihatan Bapak. Bapak hampir mirip sama saya Pak. Celana hampir warnanya sama, cuma sepatu doang agak beda. Saya nggak pakai kaos kaki, Bapak pakai ya? Oh iya, iya, iya. Gimana Pak? Tadi kan yang lain mah nggak penting ya, kayaknya jawaban nggak penting. Oh harus gitu. Kalau itu sama sebenarnya. Awas beda Pak. Sama. Kayak Mali sama Kolot. Penting lah kolaborasi antar sektor itu Iya, harus harus Kita aja. juga nggak bisa bekerja sendiri, seluruh dinas ataupun stakeholder yang lain, masyarakatnya juga, dari sektor usahanya juga, dari swastanya juga gitu. Ya semua unsur harus. Karena karena kenapa digaungkan dan digosipkan menjadi tema? Kemungkinan Pak, kolaborasi antar sektor ini tidak berjalan sebelumnya. Ini pendapat saya. Ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Pendapat saya Pak ya. Pendapat saya. Mungkin sebelumnya tidak terlalu efektif berjalannya. Makanya ditimbulkan kolaborasi antar sektor. Memang keharusan. Menurut saya seperti itu Pak. Ya saya mah bebas Pak ngomong. Kalau Bapak kan kasihan deh. Nah. Oke gitu Pak. Jadi kita jawabnya. Siap, siap, siap. Nah, terus, untuk segmen terakhir nih Pak, apa kesan-kesannya untuk ya acara event Musrembang Kecamatan yang diberi reward oleh pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bapeda? Apakah sudah objektif atau belum objektif? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, ini penilaian yang dilaksanakan oleh Bapeda sudah sangat objektif Pak. Tadi sudah saya paparkan mulai dari awal persiapan, pelaksanaan, kualitas hasil, sampai pasca Musrembang, sampai endingnya ada
ekspos dan wawancara. Itu tentunya mulai tahapan yang panjang. Itu Oke. butuh peran serta tim yang memang mumpuni untuk bisa meraih prestasi sampai di juara 1. 1, 2, 3. Oleh karena itu tentunya saya mengapresiasi terhadap gagasan yang dibuat oleh Bapeda. Ini salah satu langkah yang baik Pak, langkah yang baik bagaimana caranya kami seluruh camat bisa berkompetisi Pak, berkompetisi secara sehat. Gimana caranya kita bisa menampilkan yang terbaik, kualitas perencanaan yang memang sesuai dengan tema RKPD untuk bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Pak, begitu. Betul. Dari Bapak? Ya, sangat apresiasi ya Pak terkait dengan musrembang ini karena tahapan-tahapan dari musrembang dari Bapeda sendiri sudah cukup bagus Pak, sehingga Kecamatan Kelapa II khususnya Pak juga senang sekali dengan apresiasi ini. Juga kita sendiri mendukung bagaimana musrembang ke depan akan lebih baik lagi Pak, dan juga berharap. Akan lebih baik lagi. Tepuk tangan dong. Pak Kurnia, Siap. saya sengaja nggak duluin Pak Kurnia depan. Silakan Pak Kurnia. Gimana Pak Kurnia? Ya, mau dibilang beda pasti sama. Iya, karena kalau saya bisa beda-beda Pak. Ya, pada prinsipnya tadi sangat dengan rekan-rekan ini jadi satu kebanggaan khususnya mobil khusus untuk Gunung Kaler yang baru pada Iya. kesempatan kali ini. Iya, itu luar biasa. Ini luar biasa. Itu luar biasa. Ya, berkesan. Mungkin masyarakat Kecamatan Gunung Kaler juga merasa ya bangga lah ikut juga. Selamat ya buat masyarakat Gunung Kaler. Bener, saya ke Gunung Kaler tuh jauh banget. Tapi pernah kan? Pernah? Oh, sering banget Pak, sering. Dari Gunung Kaler ke waktu zaman dulu Pak, dari Gunung Kaler ke Tangerang Selatan sekarang judulnya kan, Iya. masih kabupaten ya. Itu gila Pak, luar biasa. Dulu infrastrukturnya nggak sebagus sekarang. Iya. Di Jalan Raya Kresek itu masih Luas sekali kabupaten Tangerang Pak. Iya, luar Betul. biasa. Dilanjut Pak, izin. Ya intinya saya sangat bangga yang bisa hadir pada kesempatan kali ini bisa ikut berkompetisi sama-sama. Yang lain udah sangat bagus sekali di 29 kecamatan ini sudah semuanya. Saya juga nggak menyangka ya untuk Kecamatan Gunung Kaler ini bisa masuk di nominasi 3 besar. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh unsur yang sudah membantu, yang memang mudah-mudahan ini bisa jadi stimulan. Sebetulnya ini jadi stimulan untuk bisa merangsang perkembangan dari inovasi-inovasi yang ada di desa. Ya. Misalkan kita dapat, misalkan ada reward, ada penghargaan dari Kabupaten Tangerang, ada yang 1 miliar, ada yang 750 juta. Tapi kalau itu Coba ada rewardnya, coba ada nggak sih? Coba ada rewardnya. Coba kru izin, Imat, Bang Imat, aduh. Coba ada rewardnya nggak? Saya mau tahu. Oh iya ada ya. Oh iya. Bapak nggak bawa ya? Aduh, Bapak kalau di sekolahan, kalau nggak bawa apa ya, disetrap Pak. Tadi bawa? Ada? Oh ada. 500 yang nggak bawa itu. Oke, saya kasih lihat ya. Ini reward. Oke. Ya, nanti ya sisanya nyusul Pak, kita kirim fotonya aja, nanti kita tayangin di slide ya. Siap. Kesimpulannya dari semua ini untuk acara Musrembang dan kesimpulan untuk pembicaraan kita hari ini. Ya, kesimpulannya dari kami sih Pak, kami mengapresiasi Pak tentunya dengan adanya gagasan dari Bapeda. Ini langkah yang baik, langkah positif yang baik untuk bisa di siap rutin tiap tahun bisa dilaksanakan Pak. Bahkan dengan adanya reward berupa anggaran, pagu anggaran untuk tahun berikutnya, itu menjadi stimulasi bagi kami di kecamatan untuk bisa bagaimana cara mewujudkan inovasi yang sudah direncanakan Pak. Begitu Pak. Betul. Ini reward ini di 2025. Wow. 1 miliar. 1 miliar. Gimana tuh? Nah, Bapak cukup bilang hadiahnya berapa? 750 juta. Wah, sip. Dari Bapak gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Kesimpulannya bahwa dengan adanya Pak Bakirin ya Pak ya? ini ya Pak ya, acara ini saya juga terima kasih pada Bapeda khususnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam acara ini
dan seterusnya akan kita lebih baik lagi Pak Iya. hal tersebut Pak. Itu aja Pak. Cakep. Tepuk tangan juga. Oke. Lanjut Pak. Pak Kurnia nih, yang paling rock and roll dan sangat muda dan handsome. Beliau dua-duanya handsome. Yang satu dulunya handsome. Tapi sekarang masih handsome. Pak, Kelapa Dua banyak itu ya. Kuliner, terus juga banyak ya tempat-tempat yang bisa ya kita jalan-jalan ya Pak ya. Banyak. Malam-malam rame ya, heboh ya di situ ya. Ada lampu-lampu banyak ya. Iya maksud saya itu Pak. Oh tutup ya? Iya maksudnya dibatasi restoran ya. Iya siap. Gimana Kak? Bagaimana tadi ya? Ya intinya untuk tahun depan Iya. untuk kegiatan musrenbang ini saya juga sangat apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa jadi untuk motivasi kami ya untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang untuk berlomba-lomba yang positif dan bisa mengembangkan muaranya pada kolaborasi antar sektor dan untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang menjadi semakin Jaya!